Shalom permisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat, mari kita sama-sama mengundang Roh Kudus dengan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dan bersemayam dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Biarlah apa yang kami pelajari dan kami dengar, boleh kami tanam dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan penebus dosa kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini, tanggal 2 November 2024 dengan judul Lebih Banyak Kesaksian tentang Yesus. Untuk pelajaran pekan ini, kita akan membaca Alkitab di mana terdapat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-25 sampai yang ke-36 dan juga di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-23 sampai 36 dan di dalam Daniel 7 ayat 18 dan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-51 sampai yang ke-71. Lalu di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-36 sampai 38 dan yang terakhir dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 53. Lalu ayat hafalan kita terdapat di dalam dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Inilah ayat hafalan kita di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-23. Kalau kita melihat di sini bahwa Yesus tidak hanya mengatakan hal-hal yang menakjubkan tentang dirinya, atau tentang siapa dia, atau tentang siapa yang mengutusnya, atau tentang dari mana dia berasal. Dia juga menunjukkan siapa dirinya melalui tanda-tanda mukjizat yang dia lakukan pada saat itu. Seperti yang disaksikan oleh beberapa orang yang secara terbuka bersaksi tentang Yesus. Dan apabila Kristus datang, mungkinkah ia mengadakan lebih banyak mukjizat? Mungkinkah? Di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-31 mengatakan, daripada yang telah diadakan oleh dia ini. Nah, dia ini adalah Yesus yang mendukung kata-katanya dengan tindakan yang membuktikan kebenaran perkataannya itu. Namun ketika kisah ini berlanjut, perpecahan mulai terjadi di antara banyak orang atau di antara beberapa orang. Mulai dari penyembuhan orang sakit di tepi kolam Bethesda, menimbulkan kemarahan dari beberapa pemimpin, lalu percakapan di Kapernaum setelah peristiwa pemberian makanan kepada 5.000 orang. Nah, inilah yang menyebabkan penolakan terhadap Yesus oleh orang banyak. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Kebangkitan Lazarus menghasilkan iman pada beberapa orang, tetapi memicu permusuhan. Nah, apa yang memicu permusuhan ini? Yang akan berujung pada pengadilan dan eksekusi terhadap Yesus. Pelajaran pekan ini, kita akan membahas beberapa orang menyaksikan dan bersaksi tentang Yesus. Dalam setiap peristiwa ini, beberapa aspek tentang siapa Yesus sebenarnya terungkap dan bersama-sama menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang Yesus, atau bisa kita katakan Sang Mesias. Pelajaran pekan ini untuk mempersiapkan kita di dalam kehidupan kita. Dan pelajaran ini dipersiapkan untuk pada Sabat 9 November. Biarlah melalui pelajaran ini kita bisa menguatkan iman kita, bisa menguatkan kerohanian kita agar boleh bertumbuh dan bisa kita menjadi saksi Kristus. Dan bagi permisa yang ada di rumah ataupun yang ada di jalan menyaksikan ini, kita sama-sama berdoa untuk menutup pelajaran kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan,
Allah Bapa kami yang bertata dan bersemayam dalam kerajaan sorga. Puji syukur kami sudah mendengarkan pelajaran mengenai sekolah Sabat tentang kesaksian Yesus Kristus, di mana kami dipersiapkan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi permisa yang ada di rumah, yang sudah menyaksikan, yang sudah mendengarkan, biarlah Engkau boleh menjadi penolong mereka, biarlah Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap kegiatan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kesehatan, dalam setiap kehidupannya. Engkau boleh tolong, Engkau boleh bantu, dan biarlah mukjizat terjadi dalam kehidupan masing-masing keluarga yang percayakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui pelajaran ini, kita boleh sama-sama dibentuk dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.